ceramah dari Bapak Dr. Hamdi Siddiq berkaitan dengan tema menjaga ukhuwah Islamiyah dengan perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Darussalam 3 ya. Masjid Darussalam 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di masjid yang mulia ini, walaupun situasinya hujan Pak ya. Tapi di dalam masjid nggak perlu AC namanya ya, karena hujan. Alhamdulillah kita sekalian bisa bertemu walaupun situasinya hujan. Saya pikir ini bapak-bapak semangatnya luar biasa. Ini banyak begitu walaupun hujan. Cuman ibu-ibu barangkali agak ribet ini ya, kalau hujan-hujan harus ke masjid. Tapi tidak masalah. Kita insyaallah akan bersama-sama tolabul ilmi. Saya juga kalau ceramah jadi tolabul ilmi juga. Ya kenapa kalau saya ceramah itu tolabul ilmi Pak? Karena saya kalau mau ceramah itu harus baca dulu ya. Saya harus baca dulu literatur yang ada. Ini berarti saya juga mencari ilmu. Kalau saya diminta ceramah, saya juga tolabul ilmi, sama dengan bapak-bapak sekalian. Cuma bedanya barangkali saya tahu lebih dahulu, ya, bapak-bapak kemudian, ya, ibu-ibu juga kemudian. Cuma sudah waktu saja. Mungkin kalau saya kemarin itu sudah tolabul ilmi yang akan disampaikan di sini, ada bapak-bapak sekarang akan mengetahui. Saya barusan juga mengaji di Nurul Iman daripada maghrib sampai isya. Kajiannya tentang hadis, dan kajiannya tentang hadis setiap pada maghrib sampai isya hari Jumat ini. Saya masih ingat, jadi ada 3 hal yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang beriman. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, insyaallah sahih. Intinya begini, Rasulullah SAW memperingatkan 3 hal. Yang pertama, mengingatkan kepada umatnya jangan sampai mengaku-ngaku ayah seseorang ataupun mengaku-ngaku ayah yang bukan ayah. Ya, kemudian oleh ulama yang menulis syarah hadis itu bukan hanya mengaku-ngaku ayah saja. Mengaku-ngaku ibu juga tidak boleh. Mengaku-ngaku seorang sebagai saudara kandungnya juga tidak boleh. Ya, ini tidak boleh karena nanti akan mengaburkan nasab. Ya, oleh karena itu, nah yang namanya tabani di dalam Islam itu diharamkan. Tabani itu artinya pengangkatan anak, ya, pengangkatan anak yang bukan anaknya, kemudian dimasukkan sebagai anak angkatnya, yang menurut hukum perdata dibolehkan, tapi kalau menurut hukum Islam haram hukumnya.
Itu peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Kemudian peringatan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita jangan sampai kita itu mengaku sesuatu yang bukan miliknya, mengaku sesuatu yang bukan haknya, ataupun mengaku sesuatu yang bukan prestasinya. Ini masjid ini karya saya, padahal bukan. Ya, saya ini polisi tapi bukan. Saya ini tentara tapi bukan. Ini peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan mudah menuduh sesama mukmin sebagai kafir ataupun sebagai musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga, jangan mudah mengkafirkan seorang mukmin yang lain. Jangan gampang menuduh bahwa dia musuh Allah. Ini peringatan yang ketiga. Dan inilah barangkali yang kita hadapi dalam kehidupan masyarakat kita sekarang. Ini sejak pemerintahan yang lalu, ini umat Islam itu dibentur-benturkan satu sama lain, ya, dibentur-benturkan satu sama lain. Yang paling mencolok adalah benturan antara aswaja singkatan apa aswaja? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilahnya dibenturkan antara aswaja dengan Wahabi. Dibenturkan antara aswaja dengan Wahabi. Dan saya sendiri itu belum tahu Wahabi di Indonesia itu yang kayak apa. Kalau Wahabi di Saudi, ya ada Wahabi yang di sana. Ini dibenturkan kita ini antara azwaja dengan Wahabi. Itu yang kena pancing dua kelompok. Ya, azwa ataupun Wahabi yang di Indonesia itu barangkali salah. Ya. Ini yang ingin mencoba menghidupkan paham-paham salaf, ya, di Indonesia. Ini enggak salah kalau menghidupkan paham salaf itu, karena paham salaf itu adalah paham ulama-ulama terdahulu, termasuk tabi'in, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan paham salaf, ya. Nah, ini di Indonesia itu dibenturkan dengan aswaja yang diklaim ini aswaja itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang notabene kalau di sini diklaim Nahdlatul Ulama. Ini di Indonesia itu kan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diklaim oleh Nahdlatul Ulama. Nah, ini di Indonesia yang bisa dibenturkan secara dahsyat dua kelompok ini. Ya, dua kelompok orang-orang itu sangat benci kepada Wahabi, sampai kadang-kadang kebablasan Islam Nusantara itu yang dari Arab itu penjajah. Ini kan kurang ajar namanya. Ya, kita berislam itu dari mana? Al-Qur'annya sebagai pedoman utamanya berbahasa Arab, hadis sebagai pedoman kedua juga berbahasa Arab. Kenapa benci orang Arab? Kalau benci Abu Jahal mah kenapa? Ya, tapi kalau yang dibenci itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa Al-Quran. Kemudian juga beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis-hadisnya, baik yang berupa ucapan, perbuatan ataupun kesusahan Rasulullah. Ini kenapa harus dibenci? Ini kenapa ini diperalat yang kayak gini? Ya, jadi aswaja itu sangat membenci Wahabi. Sementara Wahabi tidak sama.
kena mancingan juga, suka menjelek-jelekan azwaj, suka menjelek-jelekan azwaj. Ini yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan sekarang ini menurun, Pak ya. Mudah-mudahan menurun. Ya. Ditambah lagi Syiah. Yes. Ditambah lagi Syiah. Kenapa orang Syiah itu dikafir-kafirkan? Itu. Toh mereka itu masih berpegang teguh pada Al-Quran. Mereka juga masih berpegang teguh kepada hadis. Kalau bukan rukun imannya, silakan mereka. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan rukun iman itu ayat berapa rukun iman? Ada 6 yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah itu yang kemudian ditata oleh orang Syiah. Ya, tapi yang lain-lainnya umumnya masih sama. Haji mereka juga ke Saudi, ke Makkah Al-Mukarramah. Mereka juga berkunjung ke Masjid Nabawi. Mereka hukumnya juga di Arafah. Ya, hukumnya di Arafah. Mereka juga ikut berjamaah di Masjidil Haram, ikut jamaah juga di Masjid Nabawi. Nah ini kadang-kadang rawan nih kita sekalian ini. Kadang-kadang mudah terpancing ya kehendak orang lain untuk memecah belah umat Islam itu sendiri. Ya, untuk memecah belah umat Islam itu sendiri. Ya, coba aja bayangkan Pak sekarang ini. Ya ketika Israel membantai orang Palestina di Gaza terutama. Ya, mana negara-negara Islam yang peduli? Ya, itu yang di Yaman itu siapa? Umat Islam yang di Yaman itu yang ikut membantu itu orang Syiah. Itu orang Syiah. Kemudian Iran, ya, yang mengirimkan ke sana itu juga orang Syiah. Mereka peduli terhadap orang-orang Palestina yang notabene sama-sama saudara seiman. Ya, ini kita ini kadang-kadang mudah ya terprovokasi yang semacam itu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu yang mampu membina ukhuwah yang disebut dengan Islamiyah seperti tadi di situ, ataupun ukhuwah imaniyah. Ya kalau mereka mudah diadu domba, tidak berpegang pada ya, tidak berpegang pada innamal mu'minuna ikhwatun. Masya Allah, kita ini kadang-kadang terlalu mudah. Ya, kenapa kita ini sekarang harus menghidupkan lagi paham Khawarij yang sudah ditelan sejarah? Ya, paham Khawarij itu sudah ditelan sejarah. Bapak, Ibu tahu Khawarij? Ada yang kita tahu? Nah ini saya mengulang sedikit tadarus ini mengenai Khawarij. Kenapa ya orang Islam itu sampai sekarang diwarisi saling mengkafirkan? Ini adalah warisan dari kaum Khawarij. Ya. Kaum Khawarij itu mula-mula adalah kelompok umat Islam ya sebagai salah satu faksi politik dalam Islam. Ya, pada zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, cerita sedikit aja ya. Mudah-mudahan bisa menunjang apa yang dikehendaki oleh bapak-bapak. Ya, pada zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu terjadilah perang sipil. Ya, terjadilah perang sipil. Perang sipil ini terjadi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib
dengan pasukan gubernurnya yang ada di Syria yang dipimpin oleh Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan itu memberontak? Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan itu orangnya memang jalan ya, jalan naik. Dia itu gubernur di Syria, sementara khalifah ada di Madinah. Dia menuntut kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika itu agar beliau ya menangkap pembunuh Khalifah Utsman bin Affan, agar Khalifah Ali itu membunuh ataupun menangkap pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian tuntutan Muawiyah, nanti kalau pembunuh Khalifah Utsman bin Affan itu sudah ditangkap, serahkan ke Syria. Nanti akan diadili di provinsi Syria. Ini kan aneh kan? Yang diperintah itu pemerintahan pusat untuk menangkap, yang mengadili gubernur. Padahal terjadi pembunuhan itu adalah di pemerintah pusat. Ini aneh. Oleh karena itu, menurut orang Sunda, tuntutan Muawiyah itu minta dicemoohan ke Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya marah Muawiyah. Muawiyah ini marah, mengangkat senjata yang dibantu oleh Amr bin As, mantan gubernur Mesir. Mantan gubernur Mesir. Nah ini terjadilah perang sipil, perang sipil. Jadi antara pasukan pemerintah pusat dengan pasukan di provinsi, jadi pertempuran di sana. Ketika itu pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib nyaris memenangkan peperangan di situ. Pasukan Muawiyah sudah terkesan, nyaris. Tapi ada ide cemerlang, kalau bukan ide busuk. Ini dari Muawiyah itu sendiri sebagai gubernur dengan Amr bin As. Mereka punya ide, ini kalau perang diteruskan kita pasti ada, kita pasti kan. Bagaimana sekarang? Mereka punya ide, kita minta damai. Ketika sudah nyaris kalah, nyaris hancur, mereka itu minta damai. Kemudian mushaf Al-Quran itu ditalikan di ujung tombak, diangkat tinggi-tinggi, tanda kita kembali kepada Al-Quran. Apa tadi? Antara lain, wa'tazimu bihablillah. Kita kembali kepada Al-Quran, ajakan mereka. Kalau kembali kepada Al-Quran, bersatu berarti damai. Berarti damai. Nah, inilah Pak, kalau tidak dikatakan sebagai siasat perang, ya, ataupun kelicikan. Tapi mereka itu berhasil. Setelah minta damai dengan mengangkat Al-Quran di ujung tombak itu, pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi perpecahan. Ada yang setuju perdamaian, kemudian yang satu kelompok lagi tidak setuju, perang harus dilanjutkan. Yang satu kelompok itu perang harus dilanjutkan. Itulah yang namanya kaum Khawarij. Kenapa Khawarij itu? Dari kata-kata Khawarij yang keluar dari pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib, membentuk pasukan tersendiri yang kemudian dinamakan Khawarij. Sekarang terjadi perang segitiga, Muawiyah dan pasukannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukannya, kemudian ini kaum Khawarij. Ya.
Kalau Khawarij untuk menjustifikasi idenya mengutip ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang menyelesaikan perkara tidak berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah atau Al-Quran, fa ulaika humul kafirun, maka dia itu termasuk orang-orang ini mulainya orang Islam mengkafirkan orang Islam yang kalau Khawarij akhirnya mengkafirkan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, Amr ibn al-As yang notabene dua-duanya adalah sahabat. Kalau Khawarij juga mengkafirkan Khalifah Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah, sahabat Rasulullah, dua-duanya dikafirkan karena gara-gara menempuh penyelesaian ya dengan perdamaian. Kalau menurut paham Khawarij, perang harus dilanjutkan. Karena menurut paham mereka, pasukan Muawiyah itu termasuk bukan pemberontak, dan pemberontak itu pemerintah yang sah itu harus tumpah. Itu menurut paham Khawarij. Ya. Ini bapak awal mula orang sering mengkafirkan itu diperoleh oleh kaum Khawarij. Akhirnya musuhnya semuanya dibakar, semuanya dibakar kafir. Ya kemudian kalau menurut istilah orang Jawa berat-berat, orang-orang Khawarij itu akhirnya orang atau mukmin yang melakukan dosa besar sudah tidak bisa lagi dikatakan mukmin. Kalau tidak bisa dikatakan